semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita sudah sampai di modul 9 yaitu mengenai Geographically Weighted Regression atau yang biasa disebut dengan GWR. Nah, ini adalah modul terakhir di materi pembelajaran statistika spasial ini. Oke, kita mulai saja ya. Dalam analisis data statistik, khususnya regresi, pendekatan yang paling umum digunakan itu adalah regresi linear klasik atau OLS yang dikenal misalnya regresi global. Nah, model ini mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel independen dan variabel dependen adalah seragam di seluruh wilayah penelitian. Namun, dalam banyak fenomena yang memiliki dimensi spasial, asumsi tersebut seringkali tidak realistis, ya. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda antar wilayah menyebabkan hubungan antar variabel juga dapat berbeda-beda pada setiap lokasi. Misalnya ini kita lihat contohnya ya, ini adalah regresi linear klasik, sedangkan asumsi stationarity sebenarnya tidak terpenuhi untuk data-data spasial. Jadi, untuk data-data spasial tidak bisa menggunakan satu ukuran yang sama untuk semua karena mengasumsikan pengaruh ubah sama di seluruh wilayah akan menyebabkan informasi lokal yang penting menjadi hilang. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan suatu pendekatan yang dikenal dengan Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR merupakan metode regresi spasial yang memungkinkan parameter model berubah sesuai dengan lokasi pengamatan. Dengan kata lain, GWR ini memberikan fleksibilitas dalam menangkap variasi hubungan antar variabel secara spasial, sehingga analisis menjadi lebih akurat dan representatif terhadap kondisi nyata di lapangan. Nah, misalnya ini di kota, jadi untuk regresi pada GWR atau regresi lokal nanti akan setiap lokasi untuk kota, pinggiran, atau desa akan memiliki koefisien yang berbeda-beda. GWR ini mengasumsikan non-stationarity, hubungan antar peubah berubah tergantung lokasi geografis, dan menghasilkan banyak model lokal, bukan hanya satu model global. Setelah kita mengetahui keterbatasan regresi global atau OLS, kan kita akan membandingkannya secara langsung antara OLS dan GWR. Nah, kita bisa lihat pertama untuk asumsinya, kalau regresi lokal itu stationarity atau homogen, sedangkan di GWR itu heterogen. Untuk koefisien beta konstan untuk seluruh wilayah pada regresi global atau OLS, sedangkan pada GWR koefisien betanya akan berubah sesuai dengan lokasinya. Di sini, di regresi global juga peran lokasi tidak diperhitungkan, sehingga outputnya hanya satu parameter global. Sedangkan kalau GWR, kunci utamanya adalah nanti penentuan bobotnya, dan peta sebaran koefisien lokal ada petanya. Ini adalah formula matematis dari GWR. Setelah memahami konsepnya, kita lihat bagaimana model ini dituliskan secara matematis. Nah, sekilas mungkin memang persamaan ini memang terlihat mirip ya dengan regresi linear biasa. Kita masih memiliki peubah respon YI, peubah penjelas XI, koefisien regresi beta, dan galat error I. Namun, ada satu perbedaan yang sangat penting. Perhatikan bahwa pada intercept maupun koefisien regresi terdapat notasi UI, VI. Nah, notasi ini menunjukkan koordinat geografis, yaitu posisi suatu lokasi berdasarkan lintang dan wujud. Artinya, koefisien regresi nanti itu tidak lagi bernilai tetap, tapi berubah mengikuti lokasi pengamatan. Sebagai contoh, jika kita meneliti pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, maka pengaruh pendidikan di Kota Bandung bisa berbeda dengan pengaruh pendidikan di Cirebon atau Tasikmalaya. Perbedaan tersebut tercermin pada nilai koefisiensi BK ini yang berbeda di setiap lokasi, jadi nanti akan berbeda. Nah, penentuan salah satu yang menentukan dalam GWR adalah matris bobot spasial yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Estimasi parameter dihitung nanti dengan weighted least square, jadi bukan OLS. WI ini mengatur seberapa besar suara observasi lain terhadap lokasi analisis. Nah, beta diduga dengan rumus ini X transpose WI X inverse X transpose WIY, di mana WI ini adalah nilai bobot. Semakin dekat jarak suatu titik, maka semakin besar bobot WI yang diberikan. Titik jauh mendekati nilai 0. Pada slide sebelumnya kita mengetahui bahwa GWR menghasilkan koefisien regresi yang berbeda di setiap lokasi. Pertanyaannya, bagaimana GWR menentukan koefisien lokal tersebut? Jawabannya adalah melalui fungsi kernel. Fungsi kernel dapat kita bayangkan sebagai mesin yang mengubah jarak menjadi bobot. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu semakin dekat suatu data dengan lokasi yang sedang dianalisis, maka semakin besar bobotnya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya akan semakin kecil bobotnya. Nah, ada beberapa jenis fungsi kernel yang sering digunakan. Pertama, Gaussian, lalu kedua B-square, dan ketiga eksponensial. Gaussian ini penurunannya halus dan kontinu, semua titik punya bobot meski kecil. Untuk B-square, batas spasialnya itu tegas, titik di luar radius atau bandwidth diberi bobot 0. Sedangkan untuk eksponensial, penurunannya tajam, sensitif terhadap lingkungan yang sangat dekat. Jadi, walaupun bentuk kurvanya berbeda, ketiga fungsi kernel ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah jarak menjadi bobot. Perbedaannya hanya pada seberapa cepat bobot tersebut menurun ketika jarak semakin jauh. Dalam prakteknya, pemilihan kernel bergantung pada karakteristik data. Namun secara umum, Gaussian dan B-square adalah dua fungsi kernel yang paling sering digunakan dalam analisis GWR. Nah, slide ini menjelaskan konsep bandwidth pada GWR. Bandwidth merupakan jangkauan wilayah yang digunakan untuk menentukan data mana saja yang akan mempengaruhi proses estimasi parameter pada suatu lokasi. Di sisi kiri, kita bisa lihat ini adalah fixed bandwidth atau bandwidth tetap. Pada pendekatan ini, setiap lokasi menggunakan radius atau jarak yang sama. Lingkaran berwarna biru menunjukkan bahwa semua titik yang berada dalam radius tersebut akan digunakan dalam proses estimasi. Akibatnya, pada daerah yang padat, data yang jumlah tetangganya menjadi sangat banyak, sedangkan pada daerah yang sedikit tetangganya menjadi sangat sedikit ya. Oleh karena itu, metode ini lebih sesuai untuk data yang penyebarannya relatif merata. Sementara itu, di sisi kanan ditunjukkan adaptive bandwidth atau bandwidth adaptif. Berbeda dengan fixed bandwidth, pendekatan ini tidak menggunakan radius yang tetap, tetapi mempertahankan jumlah tetangga yang sama pada setiap lokasi. Hal ini menyebabkan ukuran lingkaran menjadi berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat ya, jadi fokusnya adalah agar jumlah tetangganya sama. Pada daerah yang padat, lingkaran menjadi lebih kecil karena tetangga sudah cukup banyak dalam jarak dekat. Sebaliknya, pada daerah yang jarang, lingkarannya akan melebar agar jumlah tetangga yang digunakan tetap terpenuhi. Pendekatan ini memang lebih fleksibel dan umumnya lebih cocok untuk data spasial nyata yang memiliki kepadatan titik yang tidak merata. Jadi, perbedaan utama kedua pendekatan ini adalah bahwa fixed bandwidth mempertahankan jarak yang tetap, sedangkan adaptive bandwidth mempertahankan jumlah tetangga yang tetap. Dalam praktiknya, adaptive bandwidth lebih sering digunakan pada analisis spasial karena mampu menyesuaikan karakteristik distribusi data di setiap wilayah. Baik, sekarang bagaimana pemilihan bandwidth optimal? Ya, karena pemilihan bandwidth ini sangat penting agar dapat memilih yang optimal. Karena jika terlalu kecil nanti jadinya overfitting, terlalu lokal dan variasinya tinggi. Tapi jika terlalu besar bisa jadi oversmoothing, sehingga mendekati regresi global dan variasi lokalnya hilang. Nah, pemilihan metode pilihan itu menggunakan biasanya cross validation atau ICC, Correct Accurate Information Criterion, untuk keseimbangan terbaik antara akurasi dan kompleksitas.
Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Slide ini memberikan contoh mengapa kita memerlukan Geographically Weighted Regression atau GWR. Nah, pada model regresi global atau OLS, tadi sudah diasumsikan pengaruh setiap variabelnya sama nih. Jika misalnya ingin mengukur analisis kemiskinan, di mana kemiskinan itu dipengaruhi oleh pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur. Jadi, setiap lokasi akan hanya memiliki satu persamaan yang sama. Nah, dalam kenyataannya di kondisi lapangan seringkali berbeda. Di wilayah perkotaan, pendidikan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan karena tersedia lebih banyak lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, pengaruh pendidikan mungkin lebih kecil, sementara faktor infrastruktur justru lebih dominan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, GWR memungkinkan setiap wilayah memiliki nilai koefisien yang berbeda sesuai karakteristik lokalnya. Secara matematis, koefisien beta tidak lagi bernilai tetap, tetapi menjadi fungsi lokasi, sehingga modelnya mampu menggambarkan variasi hubungan antar variabel di setiap wilayah dengan lebih realistis dan akurat. Nah, ini dengan menggunakan GWR, model yang tadi di atas berubah menjadi, nah ini akan ada lokasinya nih ya, tergantung lokasi. Jadi, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3-nya akan tergantung lokasi. Sedangkan pada regresi biasa, betanya tetap. Contoh kasus 2 adalah polusi udara. Kita ingin mengukur dampak kepadatan kendaraan terhadap tingkat polusi udara PM2.5. Di pusat kota macet, koefisien kepadatan kendaraan sangat tinggi. UJT lokalnya signifikan. Sedangkan di pinggiran kota yang banyak ruang terbuka hijau, pengaruh kendaraan jauh lebih kecil. UJT lokal tidak signifikan. Nah, hasil GWR membuktikan adanya heterogenitas spasial. Peubah yang sama memiliki dampak yang berbeda tergantung dari lokasinya. Kesimpulannya, GWR bukan sekadar metode statistik, melainkan perubahan paradigma. Solusi tidak bisa diseragamkan karena setiap wilayah memiliki dinamikanya yang unik sendiri. Spesifik lokal, parameter berubah sesuai koordinat geografis. Lalu adaptif, menggunakan fungsi kernel dan bandwidth untuk mengukur jarak dan pengaruh ketetanggaan. Dan terakhir, lebih akurat karena membuka cerita lokal yang tersembunyi di balik rata-rata global sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, mungkin sudah cukup untuk pertemuan dari modul 9 ini. Kita sudah membahas apa itu GWR, dan sebelum-sebelumnya sudah juga membahas mulai dari apa itu regresi spasial, matriks bobot, SAR, SEM, SCM, sampai terakhir GWR pada modul 9 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.